Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita bertemu pada pertemuan kedua ya. Eh, Kali ini kita lanjutkan materi untuk embedded system ya. Kalian bisa klik di classroom, kemudian tugas ya. Di sini ada linknya. Jadi klik saja linknya. Oke, kita lanjutkan. Kemarin sampai mana? Sampai definisi ya, pengertian embedded system. Oke, ada yang masih ingat mengenai definisinya? Oke, jadi embedded system itu adalah, Bapak ulang lagi ya definisinya, sistem yang menempel di dalam sistem lain. Embedded system merupakan sebuah sistem atau rangkaian elektronik digital yang merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar yang biasanya disebut yang bukan berupa sistem elektronik. Oke, jadi itu adalah definisi dari embedded system. Ini kemarin sampai sini ya. Nah, mengenal embedded system, ini adalah struktur sistem embedded. Pertama, ada primary memory atau memori utama yang kemudian diolah oleh central processing unit ya, atau unit proses central unit pemproses central process unit ya. Kemudian ada input output device. Di sini ada AD converter ya, ada UART S infrared port ya. AD itu adalah analog to digital converter ya. UART itu adalah universal asynchronous receiver and transmitter. Kemudian power supply di sini nanti bisa dipasangkan ya. Power supply. Nah, ini adalah struktur sistem embedded. Jadi sekali lagi ada memori utama, kemudian ada pengolah central pengolah unit atau central processing unit ya. Kemudian ada input output device. Di sini ada AD converter ya, atau analog to digital converter. Kemudian ada universal asynchronous receiver and transmitter atau UART. Ini adalah gambaran dari struktur sistem embedded. Nah, kemudian sejarah sistem tertanam atau sistem embedded. Sistem embedded modern yang pertama kali adalah Apollo Guidance Computer ya. Nah, salah satu sistem embedded modern yang pertama dikenali adalah Apollo Guidance Computer, yang dikembangkan oleh Charles Tuck Draver di MIT Instrumentasi Laboratorium ya, di Universitas MIT pada awal tahun 1960-an. Apollo Guidance Computer atau EGC adalah on-board digital computer atau papan komputer digital ya, yang diinstal di setiap aircraft program Apollo, baik Command Module atau CM dan Lunar Module atau LM. Disediakan on-board computation untuk mendukung spacecraft guidance, navigasi dan kontrol. Nah,
Apollo Flying Computer adalah yang pertama menggunakan Integrated Circuit atau IC. Nah, versi blok 1 digunakan 4100 IC. Jadi masing-masing gerbang itu berisi gerbang logika single 3 input nomor 1 ya. Nah, software AGC ini ditulis dalam bahasa assembly AGC ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian ini adalah gambar Apollo 1024 bit core memory modulnya. Kemudian sebuah sistem embedded pertama yang diproduksi secara massal adalah Autonetics D17 ya, guidance computer untuk rudal Minuteman. Nah, dirilis pada tahun 1961. Dibangun dari transistor logika dan memiliki hard disk untuk memori utama. Ini adalah gambar dari Autonetics D17 guidance computer dari Minuteman 1 misil ya. Nah, itu gambar Apollo-nya. Kemudian setelah tahun 60-an di mana telah ditemukan integrated circuit, embedded system mengalami peningkatan dalam hal produksi dan mengalami penurunan harga. Sebagai contoh, mikroprosesor pertama Intel 4004. Nah, ini berhasil dimanfaatkan untuk membuat apa? Pembuatan kalkulator dan sistem lainnya. Sistem tersebut mulai membutuhkan memori tambahan dan chip pendukung ya. Jadi pembuatan kalkulator pertama itu menggunakan Intel 4004. Sistem embedded saat ini adalah signal processing system ya. Dia videonya real time, kemudian set top box ya, DVD player, medical equipment, residential gateway ya, kemudian distributed control, kemudian network router, switch ya, firewall, kemudian mesh transit system, elevator, kemudian small system. Nah, seperti misalkan mobile system, pager, home appliance, mainan anak-anak, kemudian ada smart card, MP3 player, PDA, digital kamera, sensor, smart ya. Nah, itu adalah sistem embedded saat ini ya. Nah, kemudian aplikasi embedded itu ada diterapkan pada bidang mana saja ya. Di sini salah satunya aerospace ya. Aerospace itu contohnya misalkan untuk sistem navigasi ya, sistem pendaratan otomatis ya, kemudian flight attitude control, kemudian engine control misalkan ya, space exploration dan sebagainya ya. Kemudian pada bidang otomotif misalkan full injection control, passenger environmental control, kemudian anti locking braking atau ABS ya, itu dalam mobil itu sekarang sudah mulai diterapkan anti locking braking ya sistem. Kemudian ada airbag control. Nah, kemudian GPS mapping itu dalam bidang otomotif, GPS ya dan sebagainya. Kemudian untuk mainan anak-anak ada video game ya, main stone, sistem dan sebagainya. Kemudian pada bidang komunikasi ada satelit, network router, switch. Nah, switch atau hub itu merupakan sistem embedded ya, diterapkan pada bidang komunikasi.
Kemudian pada bidang peralatan komputer, misalkan ada printer, scanner, keyboard. Nah, ini keyboard yang sering kalian gunakan itu merupakan salah satu contoh dari embedded system ya. Kemudian display. Ya, display kalian kalau misalkan display melihat di toko-toko atau sekarang udah mulai ada display menggunakan running text dan sebagainya ya. Nah, itu bisa salah satu contoh ya. Kemudian modem, kemudian hard disk ya, CD-ROM, USB dan lainnya. Nah, kemudian peralatan rumah tangga, misalkan mesin cuci, ya, microwave, oven, ya, DVD, televisi, stereo, sistem alarm keamanan, ya, atau kebakaran, ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa contoh dari penerapan pada bidang ini ya, pada bidang-bidang tersebut ya, dari embedded system. Industri. Nah, untuk sekarang coba kalian cari penerapan sistem pada bidang industri, instrumentation, peralatan kantor dan perorangan. Oke, sampai di sini dulu. Jadi tugas dari Bapak, kalian coba cari pada bidang penerapan embedded system pada bidang industri, instrumentation, peralatan kantor dan perorangan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kedua. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian dapat bertanya pada kolom komentar yang Bapak siapkan di blog. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.